Sia-sia bangsa Indonesia memperjuangkan bahasa Indonesia dari tahun 1928 karena Fadlizon Indonesia dan bahasa Melayu. Jangan sampai ini dipelintir ya. Jangan sampai ini dipelintir karena selama ini kita tahu bahwa orang Malaysia itu menganggap bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu. Karena di situ juga dijelaskan 300 penutur. Kalau 300 penutur, 300 juta penutur itu kalau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, The Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumak watosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya opo kabare Cak? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? No apa kareba? Ke apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kan? Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nantinya setelah nonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kan? Saat ini kita akan membahas tentang sebuah komentar heboh. Komentar heboh. Komentar heboh tentang usulan dari Fadlizon, seorang anggota DPR. Fadlizon kita tahu semua. Di situ ada komentar, percuma kita memperjuangkan bahasa Indonesia dari 1928. Nyatanya, beritanya apa? Kita simak dulu, kita baca dulu komentarnya. Komentarnya kita baca dulu. Sia-sia bangsa Indonesia memperjuangkan bahasa Indonesia dari tahun 1928 karena Fadlizon usulkan bahasa Indonesia Melayu jadi bahasa ASEAN AIPA. Berita pada tanggal 9 Desember 2023. Kita lihat ya beritanya, maksudnya tanda kurang ini apa. Baik, komentarnya seperti itu. Nanti kita akan dicari dulu beritanya. Kita cari beritanya, apakah benar toh kita ini sia-sia memperjuangkan bahasa Indonesia dari 1928. Kita baca dulu beritanya ya, apa maksudnya. Kita lihat, kita baca beritanya. Kita bacakan beritanya. Fadlizon usulkan bahasa Indonesia gitu ya, Melayu jadi bahasa ASEAN, ada tanda kurang lagi AIPA. Ini maksudnya bagaimana? Nah, kita baca beritanya. Jakarta, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP Fadlizon mengusulkan bahasa Indonesia dan Melayu menjadi bahasa ASEAN, tanda kurang itu AIPA. Hal itu disampaikan Fadlizon saat kunjungan diplomasi ke Parlemen Malaysia. Berarti pemahamannya bahasa Indonesia dan Melayu, gitu kan. Terus lanjut. Dalam kunjungan tersebut, delegasi BKSAP DPR dipimpin Ketua BKSAP Fadlizon bersama Wakil Ketua BKSAP Insinyur Ahmad Hafiz Thohir dan anggota BKSAP Roji. Kedatangan delegasi ini diterima dan berdiskusi dengan Ketua Parlemen atau Ketua Dewan Rakyat Parlemen Malaysia Tan Sri Datuk Johari bin Abdul. Ketua Parlemen Malaysia menyambut baik usul ini. Selain itu mereka juga berdiskusi tentang situasi di Gaza, Palestina pada pertemuan bilateral ini. Disepakati beberapa poin dalam penguatan kerjasama antar kedua parlemen. Pertama, berkaitan dengan pembentukan Asosiasi Parlemen Bahasa Indonesia tadi toh dan Melayu. Oke, lanjut. Inisiasi pembentukan asosiasi ini datang dari BKSAP DPR RI mengingat besarnya jumlah penutur bahasa Indonesia dan Melayu di seluruh dunia yang mencapai lebih dari 300 juta orang.
Kedepannya, DPR dan Dewan Rakyat Malaysia sepakat mengusulkan bahasa Indonesia dan Melayu sebagai bahasa kerja di lingkungan ASEAN dan AIPA melalui pengajuan resolusi yang akan dijajaki pada sidang umum AIPA ke-45 di Laos pada tahun mendatang, katanya Sabtu 9 Desember 2023. Baik, sudah kita baca beritanya bahwa tulisan Indonesia terus tanda kurang Melayu itu maksudnya adalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, gitu kan. Ini juga statusnya baru diusulkan untuk menjadi bahasa resmi ASEAN dan AIPA. ASEAN, Association of apa ya, ASEAN itu Association East of Asian Nation. Nah, itulah ASEAN seperti itu. Kalau AIPA saya tidak tahu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini baru diusulkan untuk 2024 yang akan datang. Tapi perlu dimengerti bahwa yang diusulkan itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Jangan sampai ini dipelintir ya. Jangan sampai ini dipelintir, karena selama ini kita tahu bahwa orang Malaysia itu menganggap bahasa Indonesia itu sebagai bahasa Melayu. Kan di situ juga dijelaskan 300 penutur. Kalau 300 juta penutur itu kalau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ya mungkin ada. Bahasa Indonesia sendiri itu penduduknya Indonesia kan udah 270 juta tuh, 270 juta. Terus yang 30 juta itu penutur bahasa Melayu, kan seperti itu. Tapi kalau dipahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu, tentu orang Indonesia tidak akan mau begitu kawan. Jadi jangan sampai berita ini dipelintir seperti yang selama ini kita tahu ya. Orang Malaysia awal-awal sekitar 2022 ya, yang dari Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan juga Bapak Wang Sarian itu mengatakan apa salahnya. Bapak Wang Sarian kan pernah ngomong gitu loh, apa salahnya kalau di depannya bahasa Indonesia itu ada istilah Melayu Semang Indonesia, gitu toh. Yang jadi masalah kan di sini toh. Tetapi kalau yang diusulkan itu adalah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, otomatis sebutan bahasa Melayu ini karena dia di Malaysia kan berarti yang dimaksud adalah bahasa Melayu Malaysia, kan begitu kawan. Loh, jangan sampai dipelintir nantinya bahwa bahasa Indonesia itu juga bahasa Melayu, kan seperti itu saja sebenarnya. Karena mereka mengklaim 300 juta itu tentu kan menganggap bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu toh. Gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu diajukan sebagai bahasa resmi ASEAN, nah, itu mungkin ya nggak masalah, kan ada bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia dituturkan 270 jutaan, bahasa Melayu sekitar 30 juta, kan begitu loh. Kemarin kan sudah saya kupas itu, bahasa Melayu dituturkan di Malaysia, Singapura, Brunei, Selatan Thailand, ditambah orang Melayu sendiri yang ada di Indonesia, kan begitu. Seperti itu kawan ya. Jadi jangan sampai ini dipelintir berita heboh gitu. Oke, cukup sekian reaksi tutor gabut official. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor gabut official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.